Yang penting apa namanya? Wah, ujian langsung recording in progress. Eh, latihan ya, intinya latihan ngerjain setiap metode perhitungan, detail-detail perhitungan ya. Kan kita mulai dari ini nih, pendekatan pasar. Ya kan, pendekatan pasar itu hitung-hitungannya ya pertama menentukan apa pembandingnya, kemudian untuk membanding kan ada tuh ya caranya kan ya, mana yang kita pilih tuh, nah, kan gitu. Ketemu pembanding kan cari multiple ya kan, habis multiple mana multiple yang dipakai, mana yang enggak ya, terus ngitung indikasi nilai dan lain sebagainya. Di pendekatan aset ada dua, ada pendekatan apa jenenge AAM, metode AAM, ada metode EEM. Nah, ya detail-detailnya harus tahu perbedaan secara konsepnya. Nah, untuk yang hitungan, memang kalau AAM itu tidak ada hitungan secara khususnya, kan gitu. Paling beberapa hal ya sedikit dikasih bocoran ya, tapi tidak menjadi concern atau menjadi titik fokus, yaitu bagaimana menilai kembali aset berupa berwujud maupun tidak berwujud. Kalau berwujud teman-teman sudah dipelajari di penilaian properti, walaupun belum semua gitu ya. Karena teman-teman di sini itu di apa namanya penilai itu tidak diajari menilai seluruh item laporan keuangan atau menilai dalam langkah laporan keuangan seperti halnya kalau teman-teman kuliah di UGM sebagai calon penilai publik. Calon penilai publik itu kan menilai dalam skop yang lebih luas ya. Dia menilai untuk kepentingan misalnya untuk properti, untuk jual beli. Dia menilai untuk bank. Nah, itu ada tuh. Jadi setiap kredit atau apa-apa atau sorry apa-apa kredit atau perjanjian sesuatu yang ada ada barang jaminannya, biasanya penilai akan turun. Ini nilai jaminannya berapa gitu. Nah, nanti dia dapat fee dari situ. Ada juga penilai yang melakukan penilaian untuk laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu misalnya dilakukan revaluasi dan lain sebagainya. Nah, penilai turun di situ. Nah, teman-teman tuh nggak diajari sampai sini. Ya, untuk penilaian untuk jaminan itu enggak, karena memang skopnya teman-teman mungkin enggak sampai situ, tapi harusnya mungkin nanti dikasih ini kali ya, dikasih pengayaan kali ya, bagaimana ketika kita menilai untuk masalah jaminan. Siapa tahu gitu ya, teman-teman nanti terjun di KPK misalnya gitu ya, ketika atau tentang ada suatu kasus ya, di situ melibatkan barang jaminan tertentu, nah itu nilainya berapa misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk penilaian untuk laporan keuangan kan ada menilai piutang, ada menilai persediaan, kayak gitu kan. Itu kan nggak diajari. Teman-teman langsung ke properti real estate-nya, ya kan. Teman-teman belajar properti residensial, komersial, kayak gitu kan. Sementara untuk item-item kayak persediaan, piutang, kas, kalau kas mah nggak usah, piutang dan lain sebagainya untuk tujuan laporan keuangan itu tidak diajari kan gitu. Karena memang tidak akan ke sana pekerjaannya gitu ya. Tapi mungkin itu harus nanti ditambah dengan pengayaan tertentu. Nah, di situ kalau AAM kan itu untuk tujuan laporan keuangan ya. Nah, ketika menilai kembali ya menilai kembali piutang persediaan mungkin teman-teman belum diajari di sini, nanti perlu apa namanya melihat kembali SPI ya. Yang sudah diajari teman-teman kan sudah diajarkan ke teman-teman itu kan real estate-nya ya, aset tetapnya, mulai residensial, komersial sampai peralatan, mesin dan peralatan kan gitu. Kemudian aset tak berwujudnya ya, aset tak berwujudnya pool of customer, pool of employee gitu ya, nilai sumber daya manusianya, kemudian paten dan lain sebagainya. Nah, untuk metode EEM, nah kan intangible asetnya dinilai secara kumulatif atau kolektif ya, kolektif. Nanti akan jadi goodwill. Nah, itu kan ada tuh mulai dari kita menghitung
dulu tangible asetnya berapa, dihitung, udah, habis itu ngitung return on tangible asset, ya kan. Setelah itu ngitung free cash flow-nya ya sebagai prediksi atas normal income. Jadi dari free cash flow itu berapa tuh normal income-nya, nah, gitu. Terus dikurangi dengan tadi return on net tangible asset value. Untuk menentukan return on net tangible asset value itu nanti pakai namanya borrowing capacity, teman-teman buka-buka lagi. Kemarin di kuis juga udah sempet lah ya diujikan. Borrowing capacity itu untuk ngukur apa sih, gitu, tujuannya untuk apa sih, gitu ya. Setelah itu normal income dikurangi dengan return atau income dari tangible asset, ketemulah excess income. Excess income dibagi dengan kapitalisasi dari intangible asset, ketemulah nilai intangible asset, kan gitu. Nah, itu metode-metodenya secara spesifik. Kemudian pendekatan pendapatan. Ada DCF, discounted cash flow, ada satu lagi apa namanya? Ada DCF. Izin bertanya, Pak. Sebentar ya. Oh iya, benar. Ada DCF, ada direct capitalization. Kalau DCF kita mengembangkan proyeksi arus kas terdiri dari dua masa, yaitu periode spesifik yang terdiri dari beberapa tahun, itu ya proyeksi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan satu periode kekal, kan gitu. Kalau direct capitalization, maka free cash flow-nya hanya satu periode saja, ya kan? Hanya satu periode saja, dan diskontonya mirip kayak atau ngitungnya mirip kayak periode kekal, gitu kan. Nah, dalam rangka menentukan free cash flow, ya teman-teman harus tahu item-itemnya. Free cash flow kalau model ekuitas gimana, free cash flow kalau model invested capital gimana. Ya kan, itu kan beda. Habis itu, kan ada item-itemnya ya, dari net income ditambah depresiasi, ditambah dikurangi capital expenditure dan lain sebagainya. Ya, pokoknya dua itu kan berbeda. Kemudian discount rate. Nah, discount rate itu juga perlu jadi perhatian. Discount rate untuk yang model ekuitas gimana, discount rate untuk model capital gimana. Terus discount rate kan ya ada dua ya, cost of equity sama cost of debt. Ya kan, cost of debt itu dari bunga persero gitu ya, bunga bank. Sementara untuk cost of equity itu pakai CAPM, ya kan? Risk free ditambah beta kali equity risk premium atau market return dikurangi risk free. Nah, risk free-nya kemarin kita sudah belajar bahwa risk free itu diambil dari suku bunga Sun. Kalau POJK menyatakan disesuaikan dengan tahunnya. Ya, kalau dia kurang dari 10 tahun bisa menggunakan Sun 10 tahun. Sun kurang dari 10 tahun, tapi kalau lebih harus menggunakan minimal Sun 10 tahun. Tapi risk free itu harus dikurangi dengan rating base default spread, country default spread-nya gitu. Ya, kemarin kita udah belajar ya di ini ya, Aswat Damodaran. Nah, seperti itu. Itu banyak dipakai ya dalam laporan keuangan. Kalau saya bisa tunjukkan sini salah satu laporan penilaian yang menggunakan cara yang tadi. Nah, ini. Nih, biaya ekuitas ya. Risk free plus beta kali major equity market. Ya. Ya kan? Ditambah ini. Nah, sebenarnya ini sudah dihitungkan ya. Ini tuh sebenarnya country risk premium. Dulu Aswat Damodaran sebelum dia langsung mengenalkan country risk premium, dia itu ngasih bocoran ya. Cara menghitung country risk premium adalah rating based default spread dikali MP. MP itu semacam volatilitas, ukuran volatilitas pasar saham suatu
negara, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini kok masih ada. Oke. Nah, di sini kita lihat ya bahwa risk free rate 7,8, diperoleh dari PT Penilai Harga Efek yang merupakan yield obligasi negara 31 Desember dengan tenor 23 tahun. Tingkat bunga ini kemudian dikurangi dengan rating base default spread Indonesia 1,59 untuk memperoleh risk free sebesar 6,21. Hal ini mengacu pada penelitian Aswad Damodaran, ya, di mana obligasi dengan rating di bawah AAA masih mengandung risiko tambahan sehingga perlu dikurangkan dengan RDS. RDS adalah rating based default spread untuk memperoleh the real risk free. Ya, jadi apa yang kita pelajari itu sesuai dengan atau konsisten dengan praktek, ya. Seperti itu. Terus untuk apa namanya? Udah ya. Kemudian ini semua ya, dilihat risk free rate-nya berapa. Ini ada WACC-nya berapa gitu ya. Di sama yang kita pelajari kemarin. Kemudian kemarin kita berbicara tentang beta, ya kan? Menghitung beta. Menghitung beta kemarin kita sudah belajar. Saya coba review dulu ya supaya teman-teman clear semua kita ini. Mana kemarin hitung beta? Saya share, saya present dulu, lalu saya share. Mana? Share screen. Nah, ngitung beta kan kemarin seperti ini ya. Apa namanya? Di unlevered dulu. Mana sih rakamnya ya kan? Mencari nilai beta adalah cari perusahaan pembanding dulu yang setara. Ya, ini menjadi ukuran apa? Beta industri, istilahnya gitu ya. Kemudian cari data beta dari perusahaan pembanding tersebut, ubah beta perusahaan pembanding atau industri menjadi unlevered, kemudian rata-rata beta unlevered hitung rata-rata dari perusahaan pembanding, lalu dilakukan levered kembali berdasarkan perkiraan nilai pasar struktur kapital perusahaan objek. Perkiraan pasar ini dapat diambil dari rata-rata nilai pasar struktur kapital perusahaan pembanding sebagai data yang kita yakini setara dengan perusahaan objek, atau ini diyakini sebagai beta industri. Nah, saya perlu meralat apa yang saya sampaikan kemarin terkait ini. Nah, ini kemarin saya mengajar ini adalah menghitung beta untuk perusahaan tertutup ya. Nah, sebenarnya untuk beta perusahaan terbuka sebenarnya juga menggunakan teknik ini ya. Artinya beta yang digunakan adalah beta industri. Jadi, misalnya kita menilai suatu perusahaan X gitu ya, di bidang ini misalnya telekomunikasi ya, penjualan alat-alat telekomunikasi, maka kita harus betanya itu tidak, walaupun perusahaan terbuka, kita tidak boleh langsung mencari betanya perusahaan X ini di data itu ya, di data internet ya, atau data pasar ya. Tapi kita menggunakan betanya juga beta industri, yaitu beta dari perusahaan pembanding yang kita anggap setara. Jadi tetap langkahnya sama. Dari levered beta, ya, lalu di unlevered, unleverednya lalu di rata-rata, ya, lalu masuk ke sini, gitu ya. Terus kemudian proporsi utang terhadap ekuitasnya ini menggunakan angka ini, ya, angka ini yaitu
keseluruhan nilai pasar utang perusahaan ini, ya Pak, pembanding dibagi keseluruhan dari nilai pasar ekuitas ini. Kita ketemu 0,59. Ketika kita tahu tingkat bunganya, tarif pajaknya berapa, maka kita ketemu di sini adalah re-levered beta yang kita gunakan untuk mengukur beta dari perusahaan yang kita nilai. Gitu ya. Nah, nanti pada saat ngitung WACC, ya, pada saat ngitung WACC, kita juga harus menggunakan rasio ini sebagai rasio acuan untuk menghitung berapa bobot dari debt-nya dan berapa bobot dari ekuitasnya. Gitu. Jadi menggunakan ini. Saya ralat dari kemarin, yang kemarin ya saya bilang kalau terbuka ya langsung aja cari gitu ya. Setelah saya diskusi dan cari referensi lagi, lebih tepat kalau menggunakan betanya adalah juga beta industri. Itu ya. Nah, kita udah beta industri, lalu kemarin kita juga belajar mencari risk premium. Equity risk premium di mana ya? Nah, di sini. Equity risk premium ya, intinya di sini adalah equity risk premium suatu negara dengan rating AAA ya ditambah dengan country risk premium. Country risk premium. Kalau risk free ya itu suku bunga SUN ya dikurangi. Nah, kalau ini dikurangi. Kalau ini ditambah. Kalau ini dikurangi dengan rating based default spread RDS. Kita sudah belajari kemarin, sehingga kita bisa nanti menghitung cost of equity, cost of capital, dan WACC-nya berapa. Gitu. Setelah proyeksi, ya lalu ya sudah nanti kita menghitung nilai dari perusahaan itu. Ya. Seperti ini. Oh, ini nggak sampai ngitung itu ya. Cuma sampai, oh ini. Ya, kalau ngitung perhitungan WACC-nya nanti ini menggunakan tadi ya. Struktur utang terhadap total kapital itu menggunakan ini data industri semua ini. Data industri yang tadi loh. Ya. Ini data industri semua. Ketemu biaya utangnya berapa, ketemu biaya ekuitasnya berapa, ketemu WACC berapa. Itu. Setelah itu kalian ini hitunglah ya, hitung proyeksi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ditambah dengan ini arus kas yang terminal value atau periode kekal. Ya, ini kan diambil dari sini yang terakhir 89 ya, 89 dikali 1 plus G dibagi K min G. Itu ketemu sekian, terus di present value jadi sekian. Totalnya ini. Terus dikurangi dengan total utang. Ya, dikurangi total utang. Utang bank ya, atau utang kapital. Ini kas dan setara kas, kebetulan ini dianggap sebagai non-operating asset. Ya, ketemu indikasi nilai sahamnya sekian. Gitu. Baru nanti dilakukan aplikasi diskon dan premi. Oke ya. Diskon dan premi aturannya bisa lihat di POJK, nanti akan saya sampaikan. Oke.
Saya balik ke Arnold tadi mau nanya, sempat saya ini dulu. Arnold, kenapa Arnold? Tadi sih Pak, pas Bapak jelasin tentang pendekatan aset Pak, saya kemarin ada kebingungan dikit Pak terkait dengan pendekatan aset mengenai EEM Pak. Ya, Kan gimana? dalam mencari EEM itu berarti kita itu kalau untuk mencari nilai aset tak berwujudnya itu harus kas bersih dikurangi dengan pengembalian modal dari aset berwujud tadi. Pengembalian modal ini kan tadi diperoleh dari nilai aset berwujud dikalikan dengan tingkat pengembalian dari aset berwujud tadi, Pak. Iya. Nah, nanti kan hasilnya itu akan diperoleh excess earning terus dibagi dengan tingkat pengembalian aset tak berwujud akan diperoleh nilai aset tak berwujud. Nah, yang saya tanyakan Pak, tadi aset tak berwujud arus kas bersih di sini kan Pak kita pakai ini arus kas bersih itu kita tahu kan ada 3 ya Pak arus kas bersih Pak. Arus kas bersih investasi, terus operasional sama satu lagi lupa Pak. Nah, untuk mencari kan ini nanti akan arus kas bersihnya itu sama kayak ini. Kayak nyari yang pendekatan pendapatan itu, no. Arus kas bersih. Arus kas bersih itu bukan yang ngambil dari laporan arus kas, bukan, tapi free cash flow. free cash flow. Arus kas bebas, ya, free cash flow. Free cash flow menurut equity atau free cash flow menurut invested capital. Free cash flow, bukan arus kas bersih di laporan arus kas. Kalau arus kas ada operasi, investasi, pembiayaan, operating, finance, operating, investing, sama financing, bukan itu. Arus kas bersihnya itu adalah persis atau sama dengan cara kita mencari arus kas bersih kalau untuk pendekatan pendapatan. Nih saya sedikit iniin lagi ya. Sebentar ya. Mana tadi? Pengantar penilaian bisnis. Slide. Oke. Pendekatan aset itu V11. Mana sih? Bentar ya. Pendekatan Raja India. Oke, saya buka lagi. Nah, kita nyarinya adalah arus kas bersih ini. Contohnya arus kas bersih untuk kapital. Jadi sama ya, laba ditambah bunga setelah pajak gitu ya, net of tax. Nanti akan saya jelaskan. Ditambah beban penyusutan, dikurangi capital expenditure, dikurangi penambahan modal kerja, gitu ya. Ketemu ini. Nah, inilah arus kas bersih untuk kapital. Nah, ini nanti akan kita kurangi dengan tadi kan 560. Nah, ini 560. Terus nilai aktiva berwujud bersihnya sekian dikali returnnya sekian, jadi ini adalah return tangible asset. Berarti eksesnya berapa? Ini. Tinggal dari ekses ini dibagi return untuk intangible, ketemulah nilai intangible asset. Itu nol. Gimana? Berarti ini lebih mencerminkan nilai sahamnya ya, Pak? Kenapa? Berarti nilai mencerminkan nilai saham. Nilai kapital. Oh, ini nilai kapital, Pak. Nilai kapital. Ini arus kas bersihnya adalah arus kas bersih untuk kapital. Ya. Oh, jadi kalau kita ingin mencari nilai dengan metode entitas menilai bukan ekuitas, Pak. Itu berarti kita mencari arus kas bersih terhadap apa ya, Pak? Oke, karena ini kan memperhitungkan seluruh aset ya, maka lebih cocoknya adalah arus kas bersihnya untuk kapital. Karena kita ke dalam artian kan gini, ini adalah pendapatan dari seluruh aset kita. Seluruh aset itu kan berarti seluruh invested capital, maka arus kas bersihnya yang cocok adalah arus kas bersih untuk capital gitu.
arus kas yang dihasilkan dari seluruh aset kita itu berapa, dikurangi dengan return dari aset berwujudnya. Berarti kan yang tersisa adalah arus kas yang dihasilkan oleh intangible asset. Gitu loh kira-kira. Invested capital itu kan seluruh aset kan, hutang dan equity kan. Hutang dan equity kan ditambah jadi total aset. Kira-kira seperti itu bayangannya. Berarti kalau kita mau mencari nilai dengan pendekatan aset dan mencari nilai ekuitasnya itu berarti tinggal kita kurangkan dengan utang bunga gitu ya? Iya, di Utang sini. jangka panjang gitu ya, Pak? Iya, ini ketemu kan nilai Oh pasar iya, wajar. ada. Oh iya, Pak. Tinggal Benar, Pak. dikurangi kewajibannya. Nah, gitu. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Oke, pertanyaan bagus dari Arnold. Terus kemarin juga ini ya, apa namanya? Arnold juga menanyakan, Pak, kenapa yang ini, nah, ini ketika menambahkan bunga sama penyusutan, kok yang beban bunga harus dikurangi pajak atau net of tax. Ini bunganya 100.000, tapi di sini jadi 60 karena ada pajak 40%. Tapi kalau penyusutan itu ya bulat-bulat aja. Kenapa? Misteri itu insya Allah sudah terjawab. Bentar ya. Secara konteksnya gini. Kalau misalnya ini saya bikin sebuah, ini sederhana dulu ya, ini ada sales, ada COGS, ada gross profit, terus selling expense, administrative expense, terus ada depreciation, misalnya gitu ya. Dulu salesnya misalnya 200.000, ini pakai number aja. Ini 10.000 sama dengan sum. Oke, selling expense-nya 20.000, ininya 8.000, depresiasi misal 2.000. Jadi EBIT-nya adalah sum dan seperti ini. Interest expense, misalnya kita punya utang ya, misalnya interest expense-nya adalah 10.000 gitu aja ya, sehingga earning before tax adalah gini, 50.000, tax-nya misalnya 20% biar gampang. Dan ini kali minus 25%. Berarti earning after tax atau net income-nya adalah gini ya. Ini adalah net income. Ya, katakanlah ini net income. Laporan laba rugi. Ya, terus kita kemudian membuat cash flow ya kan. Oke, buat free cash flow. Free cash flow. Free cash flow kan pertama dari net income dulu ya, atau EAT berapa gitu ya. EAT-nya sama dengan ini, ya kan. Nah, sesuai dengan yang ada di slide, sebentar. Saya tunjukkan yang pendekatan.
Ini ya. Misalnya kita pakai yang ini ya, pakai invested capital ya. Kan net income ditambah non cash expense, ini kan depreciation. Kan? Terus ditambah lagi dengan interest expense, net of tax. Kalau ini kan enggak, ya kan, yang depreciation enggak. Oke, ditambah semua ya. Oke. Lalu tadi sini. Nah, pada saat menambahkan depresiasi kan gini. Yang akan kita lakukan adalah langsung menggunakan ini. Oke. Bulat-bulat. Oke. Sementara kalau kita menambahkan interest expense, dia harus net of tax. Ini free cash flow invested capital ya. Salah. Invested capital. Nah. Ini adalah net of tax. Berarti ini mana teksnya ini dikali 1 minus 20%. Itu 10.000. Nah, seperti ini. Kok enggak 12.500? Kenapa? Jadi filosofinya begini. Kita mencari free cash flow dengan menggunakan net income. Gitu ya. Kita mau mencari free cash flow dengan menggunakan net income. Gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa net income itu semuanya perhitungan net income ya intinya bahwa seluruh ini ya, ini kita kuningin ya, earning before tax, seluruh penghasilan bersih kita ya itu dikenai pajak. Ya, kita harus paham konsep itu dulu. Pajak itu ngecharge atau nagih pajak kepada sebuah perusahaan itu adalah atas pendapatan bersihnya. Ya. Jadi dari penjualannya dikurangi seluruh beban-bebannya berapa, termasuk diantaranya adalah interest expense, ya berapa. Ini adalah basis pajaknya 50.000. Kemudian baru dikenai pajaknya di sini. Ya, bukan pajaknya itu bukan atas sales gitu bukan ya, tapi pendapatan bersihnya berapa, baru negara mengambil haknya ya dari perusahaan itu segitu dari pendapatan bersihnya. Nah, antara perusahaan dengan jadi gini, antara perusahaan dengan negara atau pemerintah itu dalam penghitungan pajak ya teman-teman sudah belajar tentang pengantar perpajakan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah belajar sedikit tentang PPh Badan? Di semester kapan? Kayaknya kalau PPh Badan udah deh, Pak. Perpajakan 1 kalau nggak salah, Pak. Oh iya, perpajakan 1. Nah, antara pemerintah dengan praktek akuntansi atau sebuah perusahaan pada umumnya itu sepakat bahwa depresiasi itu menjadi komponen pengurang pajak. Depresiasi menjadi komponen pengurang pajak, gitu ya. Jadi ketika kita misalnya, walaupun ya depresiasi ini kan bukan pengeluaran, ini kan non cash ya. Kita tidak mengeluarkan duit sepeser pun ya di tahun itu untuk bayar depresiasi itu nggak ada, ya kan? Depresiasi itu kan nilai sebuah aset yang kemudian dibagi masa umurnya
lalu dijadikan beban. Beban itu dianggap mengurangi income, padahal kita nggak ngeluarin kas sama sekali. Itu adalah alokasi biaya. Jadi karena gedung itu dianggap memiliki manfaat selama beberapa tahun, jadi biaya dari gedung itu dialokasikan ke periode-periode di mana gedung itu memberikan manfaat. Jadi kayak harga dari gedung itu dibagi ke seluruh periode di mana gedung itu dianggap memberikan manfaat, atau sebuah peralatan aktiva tetap itu dia bisa bermanfaat gitu ya. Jadi misalnya kan dia dicatat sebagai aset kayaknya. Kalau dicatat sebagai aset kan kita tidak mengakui adanya beban ya, tetapi itu kemudian tiap periode, tiap tahun itu akan diakui sebagai beban gitu. Jadi kayak mengalokasikan biaya pembelian itu ke tiap-tiap periode. Antara negara dengan perusahaan itu istilahnya kayak apa ya? Ya sama-sama mengurangi depresiasi ini. Jadi kalaupun sebuah perusahaan itu ya tidak mengakui depresiasi sebagai misalnya dia iseng-iseng dia tidak mengakui depresiasi sebagai sebagai beban. Misalnya gitu ya. Kalau laporan perusahaan begini misalnya ya, maka pajaknya dia menjadi lebih besar, yaitu 13.000. Ya kan? 13.000. Pajak itu tidak langsung kemudian, maksudnya DJP atau pemerintah itu tidak kemudian menggunakan laporan ini untuk menarik pajak, enggak. Karena menurut pajak itu istilahnya ya pajaknya berdasarkan ya 12.500 karena depresiasi itu kan haknya dia ya. Bukan haknya dia ya, itu ngitung depresiasi itu kayak gitu. Jadi ketika kita menambahkan depresiasi di sini sebagai penambah arus kas, ya pajak yang kita misalnya kita tidak mengakui depresiasi ini ya, kita tambahkan, ya pajak yang kita bayarkan ya tetap 12.500. Misalnya kayak gitu. Misalnya kita tidak mengakui depresiasi ini sebagai beban. Ya. Kan kita tambahkan di sini kan ya. Maka pajak kita nggak berkurang. Gitu ya. Pajak kita nggak berkurang. Ya tetap 12.500. Karena apa? DJP juga memperhitungkan depresiasi sebagai komponen pengurang pajak. Gitu. Nah, ketika kita menambahkan, ketika kita gini, pada saat menghitung free cash flow, kan kita menghitung arus kas yang di dalamnya terdapat hak dari kreditur maupun pemegang saham maupun kreditur. Earning after tax di sini itu adalah murni, ini adalah hak dari pemegang saham. Hak dari pemegang saham, hak dari pemilik. Sementara ini tidak mencerminkan arus kas untuk capital, karena capital harus ada apa? Harus mencerminkan di situ ada kas yang menjadi haknya seluruh penyedia kapital, yaitu baik pemilik maupun kreditur yang ngasih utang. Nah, apa hak dari pemilik modal atau penyedia modal berupa utang? Haknya ada di interest expense. Ini adalah arus kas yang menjadi hak dari si kreditur. Di sini hak kreditur. Sehingga kalau kita mau menambahkan atau menghitung free cash flow untuk kapital, di sini harus ditambahkan interest expense. Katakanlah kita ini belum dihitung interest expense. Nah, ketika kita menambahkan interest expense di sini, misalnya ini 12 interest expense-nya kok teks sih? Salah. Saya salah. Di 11 kali. Nah, sorry. Saya salah. Ini 8.000. Kan ini kan 10.000 ya. Ini kan 10.000. Di sini jadi 8.000. Kenapa ini enggak 10.000? Kan ini interest expense-nya 10.000, Pak. Nah, gitu. Kenapa ini enggak 10.000? Kenapa ini enggak 10.000? Kalau 10.000 jadinya keliru.
Ya, clear-nya gimana? Gini. Misalnya begini, kita menghitung free cash flow arus kas yang menjadi hak baik hak kreditur maupun hak pemilik. Ini kita ngitung ini. Oke. Kalau misalnya, jadi kita menggunakan logikanya gini, kalau misalnya kita tidak membayar interest expense, jadi misalnya hak dari kreditur ini kita tidak bayarkan, kita simpen gitu ya, supaya kita mendapatkan kas yang di dalamnya ada hak kreditur maupun hak dari pemilik. Misalnya kita simpan. Kalau kita nggak bayar interest expense, misalnya gini ya, kalau kita nggak bayar interest expense, maka pajak kita menjadi 15.000. Ya, pajak kita menjadi 15. Kalau kita bayar interest expense, pajak kita jadi 12.500. Jadi, kalau semisal kita nggak bayar interest expense, DJP atau otoritas pajak itu juga tidak akan mengurangkan interest expense dalam ini kita. Kalau kita nggak bayar, kalau kita misalnya nggak punya utang, gitu ya, atau nggak bayar bunga, gitu ya. Misalnya bunga itu misalnya tidak kita bagikan, gitu ya. Bunga itu tidak kita bayarkan, gitu. Kita tidak dibebani bunga, misalnya gitu ya. Jadi bunganya itu tetap disimpan, gitu ya. Maka pajak kita adalah 15.000. Karena earning before tax-nya kita menjadi 60.000. Tapi kalau kita bayar bunga, ya, bayar bunga ini kan pengembalian kepada kreditur kan gitu ya. Jadi kita ngasih uang ke kreditur, ya sebagai imbal jasa dia minjemin ke kita, itu pajak kita berkurang dari 15.000, misalnya gitu ya. Kalau semua modal itu berupa saham, ya kan, kita nggak bayar bunga, kita nggak bayar bunga sama sekali, kita nggak punya utang, pajak kita 15.000. Tapi kalau sebagian itu kita ngutang, modal kita itu sebagian ngutang, dan kita bayar bunga, maka pajak kita menjadi 12.500. Jadi DJP juga nggak ngitung. Gitu ya. Kalau tadi depresiasi itu pajak mau kita ngakui mau enggak, DJP tetap menghitung pajaknya itu dengan mengurangi depresiasi. Depresiasi tetap diperhitungkan karena itu menjadi pengurang pajak. Tapi kalau kita nggak bayar bunga misalnya ya DJP akan, kamu punya bunga nggak? Enggak, ya udah. Berarti pendapatan kena pajakmu sekian. Maka saya akan mengenakan pajak sekian. Gitu. Nah, karena seperti ini, ya, misalnya kita nggak bayar pajak, nggak bayar, tadi kan interest expense 10.000 ya. Interest expense 10.000, oke. Sini kita tambahkan 10.000. Nah, kalau kita interest expense ini nggak kita bayarkan, kan kita tambahkan kembali alias nggak kita bayarkan nih, ya kan? Pajak kita akan menjadi 15.000. Padahal tadi pajak awal kita adalah 12.500. Pajak awal kita adalah 12.500. Sekarang pajak kita jadi 15.000. Gitu ya. Kalau kita nggak bayar pajak ya. Berarti kalau kita nggak bayar pajak lagi, kalau kita nggak bayar bunga ya, berarti seumpama kita nggak membayarkan ini ke kreditur, kita tahan nih, free cash flow-nya ini kita tahan nih, kasnya ini kita tahan, nggak kita bagiin, sehingga arus kas ini di dalamnya masih terdapat haknya kreditur gitu ya, belum kita bayarkan, maka pajak kita adalah 15.000. Sementara tadi pajak kita adalah 12.500 kalau kita bayar tadi interest 10.000 ya kan? Nah, sehingga kalau ketika kita menambahkan kembali interest atau kita tidak membayar bunga, pajak kita 15.000, berarti tadi kita bayar 12.500, sekarang kita bayar pajak 15.000, selisihnya adalah 2.500. Nah, 2.500 ya betul ya?
2.500. Oke. Kemudian betul ya? Ini kali 20%. Kemudian kok selisih ya? Tapi ya beda ya. Bentar. Cuman saya hitung benar. Kemudian ketika ini kan tadi ya 10.000 sama dengan 10.000 kali kalau 80%. Berarti selisihnya adalah sebentar, kok jadi beda? Pak, ada Ya. salah pengetikan di sini Pak, EBIT-nya Pak. Di mana ya tadi ya? Teksnya Pak. Dikali 25%. Oh iya. Nah, cocok. Sorry. Berarti teksnya tadi seharusnya berapa? Teks interestnya tadi, interestnya 10.000, pantes. Oh ya, teks kita awalnya 10.000, ya kan? Nah, kalau kita nggak bayar interest, teks kita jadi 12.000. Selisihnya adalah 2.000. Nah, selisih 2.000 ini, ya kalau kita nggak bayar bunga, maka pajak yang harus kita keluarkan adalah 12.000. Sementara kalau kita bayar bunga, pajak yang kita keluarkan hanya 10.000. Dalam artian, ketika kita menambahkan kembali interest di sini, kita harus memperhitungkan ini, selisih pajak yang harus kita bayarkan. Bahwa kalau kita nggak bayar bunga, pajak yang kita bayarkan 12. Berarti, tadi kan kita udah bayar 10.000, gini kan. Nah, kita udah bayar pajak 10.000, ya kan. Udah bayar pajak segini nih. Terus sekarang jadi 12, berarti kurangnya berapa? Kurangnya kan 2.000, ya kan. Berarti kalau kita menambahkan kembali ini, harus ditambah tambahan pajak sebesar 2.000, kan gitu. Secara net ini jadi berapa sih? 8.000. Nah, 8.000 ini bisa dicari dengan cara net of tax, ya tadi 10.000 dari interestnya 10.000 dikali 1 minus 20%. Jadinya 8.000. Kan cara net 8.000 ya, sehingga ketika kita menambahkan interest expense itu harus net of tax. Ini harus jadi cuma 8.000. Gitu. Karena tadi karena kita tidak bayar bunga 10.000, pajak kita yang awalnya ini pajaknya sama ya. Awalnya 10.000 jadi 12.000. Ya, DJP akan nge-charge kita 12.000 gitu. Sehingga ada selisih tambahan pajak yang harus kita bayar. Jadi kalau seumpama kita nggak membayar interest ini, maka arus kas kita secara net akan bertambah bukan 10.000 tapi 8.000 karena ya tidak bayar bunga 10.000 tapi harus dikurangi dengan tambahan pajak yang harus kita bayar ke DJP, yaitu dari 10.000 di sini ya menjadi, kalau ini kita hilangin menjadi 12.000. Gitu. Jadi ada pengeluaran nambah 2.000. Maka ini jadi 8.000. Gitu. Jelas, Nol? Kayaknya kemarin bukan aku yang nanya, Pak. Bukan ya? Siapa ya? Dava, bukan? Saya juga lupa, Pak. Waduh, lupa. Pincar, betul. Pincar. Iya, sepertinya, Pak. Oke, wah, pincar aja sampai agak-agak lupa gitu ya. Gitu ya teman-teman, kalau pengen tahu secara konsep kenapa kok pas nambah depresiasi ini langsung aja diambil dari sini ya. Kenapa kalau interest expense perlu net of tax gitu ya. Oke. Sudah selesai misteri yang kemarin. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang materi premi dan diskon. Boleh bertanya dulu, Mas? Bani. Oh, Pak jangan-jangan Bani kemarin. Oke, Ban. Ya, saya ingin bertanya yang ini, Pak, yang tentang data tadi, Pak. Itu tadi kan perusahaan terbuka juga dicari unlevernya dulu, Pak. Itu memang sebuah kewajiban atau boleh dari apa namanya, Pak? Dari link itu, Pak? Secara praktikalnya saya melihatnya seperti itu. Jadi memang
dari beta industrinya, dicari pembandingnya, di unlevered dulu, terus di relevered itu. Dari praktek dan jadi antara praktek yang ada di MAPI gitu ya dengan literatur yang saya baca itu cukup konsisten bahwa cara mencarinya untuk beta atas perusahaan terbuka pun gitu ya, itu juga menggunakan betanya si industri. Jadi bukan langsung betanya itu. Itu alasannya sebenarnya simpel bahwa kita mengembalikan asumsi itu seluruhnya ke asumsi pasar. Ya, semua menggunakan asumsi. Jadi asumsi industri, asumsi pasar. Berarti beta untuk industri ini tuh normalnya kira-kira berapa sih? Kira-kira seperti itu. Jadi dengan seperti itu maka kita bisa intinya gini, secara umum ya industri ini tuh sekian gitu. Jadi nilai dari sebuah perusahaan itu dikembalikan lagi ke asumsi sebuah apa ya, secara umum di industri itu seperti apa. Gitu kira-kira. Supaya apa ya? Supaya apa? Supaya nilai yang dihasilkan itu benar-benar adalah nilai pasar, bukan nilai investasi. Ya, karena seluruh asumsinya itu kita menggunakan rata-rata pasar. Sehingga nilai yang kita dihasilkan ini diharapkan itu adalah nilai pasar. Nilai pasar itu kan rata-rata bagaimana pelaku pasar itu berpendapat atas nilai dari suatu objek kan gitu ya. Misalnya kita jual rumah, harga pasarnya berapa sih? Harga pasarnya kan ya rata-rata orang pelaku pasar itu menghargai barang itu berapa? Kira-kira gitu. Jadi sebuah nilai perusahaan itu beberapa asumsinya. Cash flow-nya sih pakai cash flow-nya perusahaan, tetapi beberapa asumsi risiko, asumsi diskon rate itu pakai asumsi-asumsi pasar. Jadi diharapkan menghasilkan benar-benar nilai pasar. Nah, yang tetap menjadi ciri khas dari perusahaan ya cash flow-nya tadi. Maka yang membedakan antara satu perusahaan dengan yang lain adalah kemampuan dari perusahaan itu untuk menghasilkan cash flow. Sementara asumsi-asumsi untuk diskon rate ya itu menggunakan asumsi pasar secara umum gitu. Jadi tidak menghilangkan competitive advantage dari sebuah perusahaan. Karena kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas itu berbeda-beda. Oke. Vira mohon off cam karena mati lampu. Oke. Yang lain kalau tidak ada kendala mohon menyalakan kameranya ya. Oke, saya absen dulu tadi sudah hadir semua. Iya. Oke. Saya sekalian isi ini deh, portal deh, bentar ya. Saya skip dulu. Lima nol lima. Gedean. Oh, oke. Iya. Saya upload dulu. Diskon, framing, rekonsiliasi sama wish 5. Ya, kita lanjutkan ke materi hari ini yaitu tentang diskon dan premi. Sebenarnya materi ini secara umum sudah disinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi ya slide-nya saya buat lengkap supaya nanti kalau baca dari awal, misalnya yang baru belajar dari awal itu agak paham gitu ya. Aplikasi diskon dan premi. Ya, intinya diskon itu adalah ya teman-teman udah tahu lah ya, ini adalah kata-kata yang paling kalian cari ya waktu kalian
Tokopedia, GoFood, GrabFood, gitu ya, pasti yang dicari ini, ya kan? Itu adalah potongan atau pengurangan harga kan gitu ya. Kalau di sini adalah potongan atau pengurangan yang diberikan atas suatu indikasi nilai. Kalau premi atau premium ya itu adalah tambahan nilai, gitu ya, yang diberikan atas suatu indikasi nilai dari business interest. Premi dan diskon ada 3, kita sudah tahu bahwa ada premi pengendalian untuk kontrol, ada premi, ada diskon, ada premium for control, ada diskon for lack of control. Sementara terkait dengan marketability hanya ada diskon. Saya mau tanya ke teman-teman, kenapa kok marketability nggak ada premi? Sementara kalau kontrol itu ada premi, ada diskon. Kalau marketability kok cuma ada diskon? Kenapa nggak ada premium for marketability? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Kenapa dikontrol atau dikendali itu ada premi, ada diskon? Tapi kalau marketability itu cuma ada diskon. Ayo, ada nggak yang mau berpendapat? Alasannya apa? Ada? Nggak ada? Aduh, nggak ada. Yang biasa Izin, bincang. Pak. Oh ya, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Saya Mika, Pak. Mika, ayo Mik. Tapi maaf ya, Pak, kalau salah. Nggak apa-apa. Jadi kenapa nggak ada premi itu karena di semua variabelnya itu dipakai metode sama pendekatan buat variabel pasarnya, Pak. Jadi indikasi nilai dari metodenya itu nanti jadi nilai pasar yang mutlak. Gitu atau Oh, bukan, Pak? ya. Ini jawaban yang bagus. Ya, ada. Tapi ada nggak yang punya pendapat selain Mika? Izin Pak berpendapat. Ya, Fik. Ya, silakan, Fik. Karena kalau ke marketability itu kan berarti yang saham tadinya nggak liquid, maksudnya nggak ada di pasar saham atau gimana, dimasukin ke pasar saham. Sementara kalau udah dimasukin ke pasar saham itu kondisinya udah terlalu banyak banget gitu Pak, banyak banget faktornya. Jadi harusnya nggak tergantung sama salah satu indikator atau gimana gitu. Kan banyak proses atau apa buat masuk ke pasar saham itu. Jadi udah nggak bisa dikasih preminya, udah beda gitu. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Makasih Syafiq, tadi juga udah memberikan jawaban. Ada lagi yang lain? Belum? Oke. Jadi dari Mika sebenarnya sudah tepat ya bahwa pada saat kita melakukan penilaian, mau itu pakai pendekatan pasar, mau itu pakai pendekatan aset atau neraca atau biaya, mau itu pakai pendekatan pendapatan, ya asumsi-asumsi yang digunakan itu semua mengarah pada asumsi sesuatu yang bersifat marketable. Ya, karena apa? Semuanya diambil dari pasar. Pendekatan pasar, cari pembanding juga dari pasar, ya kan? Metodenya apa? GPTC misalnya, Guideline Publicly Traded Company. Itu kan nyari pembanding dari perusahaan yang sahamnya beredar di pasar. Ya kan? Mau pakai apa? Merger and acquisition. Mungkin merger and acquisition ini bukan perusahaan terbuka, tetapi telah terjadi akuisisi. Akuisisi itu kan jual beli kan? Ya kan, ada transaksi kan? Ada transaksi. Nah, transaksi ini berarti itu adalah sesuatu yang sudah terjadi apa ya? Ya, transaksi gitu ya. Artinya dia adalah sesuatu yang sudah marketable.
Sesuatu yang sudah ada di market. Gitu. Ya kan? Mau pakai pendekatan aset, neraca, atau biaya, semuanya dikembalikan ke direvaluasikan. Asetnya itu direvaluasi untuk mendapatkan nilai pasarnya. Lagi-lagi dia nilainya sudah mencerminkan nilai yang marketable. Pendapatan, ya semuanya didasarkan juga asumsi pasar, mulai dari risk free-nya, kemudian dari betanya, ya kan, dari diskon rate-nya, ya itu menggunakan asumsi-asumsi pasar, sehingga kalau kita berbicara pada level of value itu semuanya sudah pada tahap marketable. Sini. Semuanya sudah ada di marketable. Sehingga tidak perlu ada namanya premi. Karena apa? Yang dinilai kan kalau nggak perusahaan terbuka kan tertutup. Kalau terbuka kan sudah pasti marketable. Sudah ada di sini. Kalau tertutup ya tinggal di diskon. Kita tidak berangkat dari sesuatu yang sifatnya non-marketable. Nggak ada. Dari pendekatan itu pasti asumsi-asumsi dan datanya itu ngambil dari pasar. Oleh karena ngambil dari pasar, maka menjadikan nilai yang dihasilkan itu sifatnya marketable. Gitu. Itu menurut para ahli begitu. Oleh karenanya cuman ada diskon for lack of marketability. Sementara untuk kontrol bisa jadi ya nilai yang kita dapatkan adalah nilai kontrol atau nilai minority. Ya kan? Dari indikasi nilai kalau kita pakai GBTC kita dapetin nilainya minority. Tapi kalau pakai merger and acquisition misalnya kita dapat nilai kontrol. Nah, tergantung dari objeknya apa gitu ya. Kalau objeknya dia adalah kontrol sementara kita dapat indikasi minority ya harus dipremi. Atau kalau kita pakai merger and acquisition kita dapat indikasi nilai kontrol, objek kita adalah minority ya kita harus diskon. Gitu. Oke, terima kasih ya sudah dapat semuanya. Ya, ini tadi premi for control itu apa? Intinya ya diskon lack of control adalah diskon akibat tidak dimilikinya hak pengendalian atau keistimewaan tertentu pemegang saham minoritas. Ya, ini DELOM. Oke, ini kita sudah belajar lah ya di awal ya. Karena kalau ini tidak diajarkan di awal nanti teman-teman jadi bingung sih. Ya. Gambarannya belum dapat kalau harus menunggu sampai akhir pertemuan ini, penasaran terus pasti gitu. Oke. Jadi diskon dan premi ini tidak semua diskon dan premi dapat diaplikasikan dalam penilaian bisnis. Maka penilaian harus memperhatikan. Ya, pertama, karakteristik objeknya, ekuitas objeknya. Ya, apakah mayoritas, minoritas, terbuka atau tertutup? Gitu, atau mungkin saham dengan pembatasan. Jadi objeknya ini apa? Kontrol atau bukan? Ya, marketable atau bukan? Nah, ini harus clear dulu nih di awal. Setelah itu kita pakai apa yang perlu diperhatikan, metode apa yang kita pakai? Karena suatu metode akan menghasilkan indikasi pada nilai level tertentu. GPTC akan menghasilkan nilai marketable, semuanya marketable ya, minority. Ya. Merger and acquisition method dia akan menghasilkan nilai kontrol. Seluruh seluruh metode pakai pendekatan aset dia pasti kontrol. Gitu ya. Oh, ini ada di slide selanjutnya. Nah, kalau pakai GPTC itu minoritas dan marketable. Kalau merger acquisition itu kontrol dan marketable. Kalau pakai pendekatan aset, mau AAM, mau EEM, dia kontrol. Gitu ya. Kalau pakai
pakai pendekatan pendapatan, ya, yang sudah pasti dia marketable, tapi bisa kontrol, bisa minoritas. Tergantung apa? Tergantung dari pengembangan proyeksi arus kasnya. Apakah arus kas yang atau proyeksi yang kita lakukan itu mencerminkan arus kas yang di situ terkandung hak-hak dari pemegang kendali. Misalnya gini, yang menentukan ekspansi itu adalah pemegang saham kendali. Kalau dalam proyeksi itu mempertimbangkan unsur-unsur ekspansi, gitu, misalnya proyeksi, misalnya dalam proyeksi ya, oh, nanti tahun kelima kita akan ekspansi ke sini, gitu ya. Oh, kita akan merger dengan ini, misalnya kayak gitu. Oh, kita akan mengembangkan produk A, B, C, gitu ya. Dan itu dimasukkan dalam proyeksi, maka itu sudah menjadi arahnya itu adalah ke arus kas yang asosiasinya adalah nilai kontrol atau kendali. Karena keputusan untuk ekspansi, pengembangan produk, efisiensi kayak gitu ya, kemudian sinergi, ya, control adjustment misalnya, itu hanya dimiliki oleh pemegang saham kontrol. Gitu. Jadi kalau arus kasnya tidak melibatkan itu, gitu ya, bukan karena si perusahaan nggak punya rencana ekspansi ya, tapi ya tidak memasukkan unsur-unsur itu, ya, maka dia lebih condong ke pemegang saham minoritas. Sementara kalau melibatkan yang tadi saya sebutkan, dia akan menjadi nilai kontrol, gitu. Dan semuanya sifatnya marketable, gitu. Oke. Tadi yang saya sempat kelewat apa ya? Oh, ini udah sih. Sebelum menerapkan diskon atau premi, penilai harus mengidentifikasi level of value dari objeknya dulu apa. Kemudian dibandingkan dengan level of value dari indikasi nilai awal hasil perhitungan dari metode yang digunakan. Tadi kita udah kasih tahu, setiap metode menghasilkan level of value yang berbeda. Oke, jadi ini misal objek penilaian mencerminkan minoritas non-marketable. Tetapi di indikasi nilai awal dari metode penilaian yang digunakan berada pada basis, misalnya kita pakai metode merger and acquisition method. Ini kan akan menghasilkan indikasi nilai awal pada level kontrol dan marketable. Sementara objek kita minoritas non-marketable. Berarti ini harus di diskon for lack of control, ini harus diskon lack of marketability. Gitu. Tapi misal objeknya minoritas non-marketable, tapi kita pakai GPTC. GPTC itu kan menghasilkan nilai minoritas marketable. Karena ini sudah di level yang sama, maka tidak perlu ada diskon premi. Sementara kalau ini akan kena diskon. Gitu. Tapi teman-teman ini nanti agak apa ya, sedikit dalam praktek ya. Saya dapat ketika saya ini di MAPI ya, sertifikasi penilai bisnis. Ternyata untuk diskon lack of marketability untuk DELOM ini hampir diaplikasikan untuk semua penilaian. Nanti kita akan lihat. Loh, agak beda ya, ini agak beda. Untuk yang DELOM ini hampir di setiap penilaian, meskipun pada level yang sama, ini misalnya target kita objeknya marketable ya, terus ini kita juga marketable, ini sebagian tetap ada perhitungan dalam, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, ya, khusus untuk DELOM. Tapi kalau kontrol, ya ini apa namanya sebenarnya ya, kalau kita dalami,
itu juga ada derajatnya. Tapi tidak selalu gitu ya. Tidak selalu dilakukan. Tetapi kalau delom itu hampir selalu dilakukan, kalau delok atau premium of control itu situasional. Nah, gitu. Ya. Ketika ada selisih seperti ini biasanya akan ketika ada selisih kayak tadi ya akan diperhitungkan, tapi kalau enggak ya bisa enggak ya. Artinya premi dan diskon terkait kontrol itu bisa diaplikasikan atau kadang diaplikasikan, kadang enggak, itu situasional. Tetapi kalau delom itu hampir dalam setiap penilaian itu akan dilakukan, walaupun derajatnya bisa jadi untuk yang sama-sama marketable nih ya, mungkin derajatnya sangat kecil, gitu. Ya. Jadi nanti ada penerapan pada delom. Nggak usah bingung tapi ya. Oke, kita ke premi pengendalian. Wah, tinggal dikit waktunya. Premi pengendalian. Nah, hak pengendalian seorang pemegang saham itu bisa diukur atau apa ya? Jenis-jenis kekuasaannya macam-macam. Ya, misalnya menunjuk manajemen, menunjuk dewan komisaris. Makanya kan BUMN itu kan pemegang saham kontrolnya siapa? Pemerintah. Maka pemerintah, kita sering kan ya dengar update ya melalui Kementerian BUMN yang sekarang dipimpin oleh Pak Erick Thohir, sering kita melihat atau mendengar berita Erick Thohir tunjuk ini sebagai komisaris, Erick Thohir tunjuk ini sebagai direktur utama PLN, direktur utama Pertamina, ya kan? Sebenarnya Erick Thohir adalah mewakili pemerintah, kan gitu ya. Karena apa? Ya, pemerintah sebagai pemegang saham kendali, gitu ya. Dia boleh menunjuk siapa yang duduk di direksi, siapa yang duduk di keuangan, direktur keuangan apa gitu misalnya. Dia menunjuk komisaris. Misalnya Pak Direktur itu juga menjadi komisaris salah satu BUMN, ya Pak Ramadi. Pak Ronald Silaban dulu kepala BPPK itu saya nggak tahu sampai sekarang ya. Itu dulu komisaris di Bank Mandiri. Nah, gitu. Komisaris. Wakil dari pemegang saham, ya, yang akan intinya berkomunikasi atau melakukan suatu ya pembahasan ya secara khusus dan menentukan arah korporasi, gitu ya. Menetapkan kebijakan kompensasi bagi manajemen, mempengaruhi mengatur kebijakan bisnis. Pemegang saham itu kan namanya pemilik ya. Pemilik itu kalau porsinya besar ya dia pegang kendali, dan pegang kendalinya bisa macam-macam seperti ini. Menetapkan merger, akuisisi, pembubaran perseroan. Ya, menetapkan pembayaran dividen, menetapkan IPO, mau IPO enggak. Mengubah berbagai klausul dalam anggaran dasar perseroan. Kalau pemegang saham itu punya, intinya gini, kuasanya itu hampir dari semua ini, maka dia itu boleh jadi dia memiliki kendali penuh atau 100%. Tapi kalau kita hanya sebagian, ya maka tingkat kendalinya dia juga tidak terlalu besar. Inilah yang nantinya akan mempengaruhi delok dan premium for control. Gitu. Ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi diskon dan premi pengendalian ya. Selain yang faktor tadi, misalnya tadi ya, proporsi secara umum, proporsi kepemilikan. Makin mendekati 100%, berarti ya premi semakin besar. Atau diskonnya nanti semakin besar. Ya, premi dan diskonnya semakin besar. Kalau makin mendekati 100%. Gitu. Terus kemudian ada tidaknya kebijakan dalam ADART perusahaan tentang pembatasan pihak tertentu dalam kendali. Ada enggak dalam ADART-nya itu pembatasan pihak tertentu dalam kendali? Contohnya dalam saham BUMN. Kita sebagai perseorangan, kalaupun menguasai 90% saham Telkom, kita bukan menjadi pengendali. Karena apa?
dalam ADART BUMN, pemerintah memegang satu saham merah putih, yang satu saham ini artinya adalah kendali secara mayoritas. Ya. Meskipun negara atau pemerintah itu cuma punya 10%, dia tetap pegang kendali. Yang itu maksudnya dari poin nomor 2. Jadi meskipun kepemilikan kita mungkin besar, tapi kalau ada nomor 2 ini, misalnya gitu ya, bisa jadi kita kendalinya nggak terlalu banyak. Makanya itu harus diperhitungkan. Terus ada tidaknya kemampuan untuk melakukan merger, akuisisi, likuidasi, IPO, misalnya gitu. Biasanya ini minimal 75% biasanya. Apakah kita punya suara dalam pemilihan dewan direksi? Apakah kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dewan direksi? Gitu. Ya. Jadi terkait dengan premi dan diskon kontrol ini, itu bukan konsep hitam putih. Hitam putih bukan acaranya Dedi ya. Maksudnya iya dan tidak, enggak, yes or no. Tetapi ini adalah sebuah spektrum yang lebar, di mana level yang tertinggi adalah kepentingan bisnis 100%, yang memiliki seluruh hak pengendalian. Dan level terendahnya ya, dia adalah minoritas murni. Nah, cara menggambarkannya bisa seperti ini. Nah, jadi mungkin besar kecilnya ini ya, diskon atau premi itu bisa dilihat dari, ya ini paling tinggi ini 100% kepemilikan. Kemudian kalau dia tidak 100%, apakah dia punya kekuatan untuk melakukan likuidasi, merger, dan lain sebagainya. Ini di peringkat kedua. Kalau di bawah ini biasanya di 75%. Nah, misalnya di 51%. 51% ini dia, kalau kita punya saham dengan komposisi 51%, itu kan dominan ya. Tapi kita biasanya tidak berhak untuk serta-merta likuidasi, merger, dan lain sebagainya. Biasanya ini adalah minimal 75%. Gitu. Terus ini semakin ke bawah ini semakin minoritas. Semakin ke bawah semakin minoritas. Gitu. Inilah yang mencerminkan berapa tingkat diskon dan preminya. Gitu ya. Kalau indikasinya kita di sini, sementara yang kita nilai ada di sini, tentu kan diskonnya cuma segini. Sementara kalau indikasinya di sini dan target kita di sini, berarti kan diskonnya segini, yang lebih gede kan, berbeda. Jadi tergantung indikasi nilai kita di apa dan objek kita targetnya di apa. Itu. Nah, menurut POJK ini dibedakan menjadi 2. Kalau perusahaan terbuka, ya diskon dan preminya itu antara 20 sampai 35. Itu ya. Kalau perusahaan tertutup antara 30 sampai 70. Ini dari mana? Ya, tidak tahu, harus tanya ke BI ya. Tetapi kalau saya lihat ini berasal dari kajian-kajian riset di Amerika. Secara mayoritas rata-rata untuk perusahaan terbuka premi dan diskonnya antara 20 sampai 35. Kalau untuk perusahaan tertutup antara 30 sampai 70. Nah, menentukannya nanti bisa mempertimbangkan item-item tadi. Ya. Nah, item-item ini. Itu. Sampai sejauh mana? Itu diskonnya. Minority karena ada macam-macam, kontrol juga ada macam-macam. Misalnya kita pakai GPTC. Kan dapat di sini. Terus kita menilai 51% saham, gitu ya. Sama misalnya dibandingkan dengan menilai 100%, kan beda ya. Preminya ke sini sama premi ke sini kan beda. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kalau perusahaan terbuka kan 20 sampai 35 tadi ya. Ya kan? Mungkin kalau kita menilai perusahaan ini sahamnya posisinya di sini,
ya sekitar, katakanlah ya, mungkin ini adalah 20, mungkin 30% katakanlah gitu ya. Kalau di sini adalah 35%, mungkin seperti itu. Ya, dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kira-kira gitu. Atau kalau di sini ya mungkin kita bisa 28%, mungkin kayak gitu. Tapi ini tentu harus bisa dikuantifikasi ya. Misalnya teman-teman membuat ya ini per naik ini berapa persen kira-kira gitu, dari 20 sampai 35 ini kan selisihnya 15 ya. 15 bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkat. Berarti hampir 2. Tiap naik itu 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 20 tambah 5 kali 2 pas kan 30. Kalau di sini berapa? Ya pas dikurangi 2, 28. Kira-kira seperti itu. Ya. Menggunakan pedoman dari sini. Itu ya. Oke, dalam beberapa laporan ini ya, laporan penilaian ada yang mengungkap tapi ada yang beberapa nggak mengungkap ya. Misalnya B di sini, bentar. Diskonnya ini enggak sih? Sebentar. Oh, ini enggak ada delok. Ya, ini cuma delom aja. Oke, ya udah nanti aja. Oke, next. Discount lack of marketability. Discount of marketability ini juga macam-macam ya yang mempengaruhi besarannya. Misalnya besaran atau nilai blok saham yang dinilai. Kalau objeknya itu kita punya persentasenya besar, misalnya kita punya 70% saham Telkom. Sama misalnya ya 0,5% saham Telkom. Kalau kita jual di pasar, yang cepat laku yang ini. Karena pelaku pasar yang mampu menyerap ini itu lebih banyak daripada ketika kita lempar ke pasar, ada yang mau nggak beli 70% sahamku sekarang hari ini gitu. Pasti akan sulit. Yang ada apa? Biasanya kita supaya misalnya jualan ya, ini yang bisa langsung bayar 70% itu kan miliarder yang super kaya ya kan. Jarang kan gitu. Kalau kita laku kadang kita sehari jual 0,5%, sehari jual 0,5% gitu kan, sehari jual 10% kan gitu ya sampai laku. Artinya apa? Yang ini lebih marketable daripada yang ini atau lebih liquid lah. Iya kan? Kita jualan barang yang murah itu lebih cepat laku kayak kacang goreng daripada kayak makanya orang kadang wah ini jualan mobil kayak jualan kacang goreng aja kan karena sebegitu cepat lakunya laris manis gitu ya. Biasanya kan yang laris itu barang-barang yang murah kan gitu ya. Kalau kita bloknya tinggi itu biasanya lebih sulit dijual. Maka delomnya akan lebih tinggi gitu. Kalau bloknya besar. Terus historis pembayaran dividen. Biasanya saham yang membayar dividen rutin itu lebih cepat laku. Gitu ya. Terus ada nggak pembatasan suatu saham? Misalnya dia termasuk kategori restricted stock ya. Nah, saham di perusahaan itu kadang ada namanya saham yang dibatasi jual belinya. Kemudian apakah dia dicatat di bursa efek nggak? Saham terbuka tentu saham terbuka yang listing atau tercatat di bursa efek tentu lebih liquid daripada perusahaan yang tidak listing. Contohnya perusahaan terbuka kayak Bank Muamalat itu dia TBK tetapi dia tidak jualan di BI. Tapi dia TBK. Ya, berarti dia berhak dijual ke masyarakat. Dia berhak untuk memperoleh dana dari masyarakat meskipun tidak lewat bursa efek. Kalau perusahaannya tertutup, ya tentunya marketability-nya lebih kecil. Kemudian ada tidaknya pembeli potensial, banyak enggak yang mau melirik dia, prospek IPO gimana.
dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi DELOM. Nah, menurut POJK 35, DELOM dibagi dua, menurut perusahaan tertutup dan kalau dia posisinya perusahaan terbuka. Kalau tertutup itu antara 20 sampai 40. Kalau tertutup dan mayoritas dia 20 sampai 40. Kalau minoritas dia lebih besar DELOM-nya. Karena saham dengan kontrol itu lebih menarik, ya lebih cepat liquid laku daripada saham yang tidak punya kontrol. Perusahaan terbuka, untuk perusahaan terbuka yang mayoritas itu antara 0 sampai 20. Antara 0 sampai 20. Gitu ya. Jadi untuk perusahaan tertutup berarti kan pasti dia kena DELOM. Ya kan? Itu pasti kena DELOM. Cuma minimal kalau di OJK minimal 20. Ya kan? Minimal 20. Maksimal 50. DELOM-nya. Ya kan? Untuk perusahaan terbuka minimal bisa 0. DELOM-nya. Minimal bisa 0. Bisa 0, ya. Tapi kalau mayoritas kan 0 sampai 20. Kalau minoritas, kalau dia minoritas, maka minimal 10%. Jadi perusahaan terbuka, kalau kita menilai perusahaannya itu adalah minoritas, maka dia harus kena DELOM. Minimal 10%. Maksimal 30%. Gitu, POJK 35. Ini diambil dari penelitian yang ada di Amerika. Gitu. Nah, contohnya kalau dalam laporan ini ya, dia pakai DELOM-nya adalah 20%. Gitu. Nah, dia bilang di sini, penerapan diskon premi mengacu pada pedoman penilai usaha di pasar modal, peraturan 8C3 keputusan Kepala Bapepam LK nomor KEP 196 BL 2012 19 April 2012 butir 11. Ini adalah cikal bakal POJK 35 2020 ketika karena OJK itu adalah gabungan dari Bapepam dan LK ini, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Waktu itu masih di bawah Kementerian Keuangan, ya di tahun berapa itu ya, saya agak lupa. Kemudian bubar dari Kementerian Keuangan, lebur menjadi satu di OJK dengan lebur dengan beberapa fungsi dari Bank Indonesia menjadi OJK. Jadi peraturan lamanya itu ini, keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 196 BL 2012. Sekarang sudah diubah jadi POJK 35 2020. Gitu. Dia cuma bilang ini 20% doang. 20%. Oke. Tuh. 20% tadi ini ya. Perusahaan terbuka kalau mayoritas dia segini. Mayoritasnya segini. Kita lihat dia perusahaan tertutup atau terbuka. Oh, dia tertutup. Dia perusahaan tertutup. PT Surya Gra berarti dia tertutup. Dia bukan TBK. PT SGP ya, dia tertutup. Berarti kalau tertutup, karena dia nggak ada TBK-nya, ini ya. Kalau nggak salah di mayoritas. Nah, dia ngambil 20%. Gitu. Oke. Ya, semakin lama kita berpraktek akan ya paham dan intuitif lah dalam ini berapa nih DELOM-nya kira-kira. Penerapan diskon premi. Nah, ini saya dapatkan dari slide-nya dalam sertifikasi nilai bisnis di tahun lalu. Di MAPI.
salah satu pengajarnya juga ngajar di STAN, yaitu Pak, aduh kok saya lupa, di manajemen aset, Desmar, Pak Desmar. Kalau teman-teman punya kenalan di prodi manajemen aset, di sana ada yang diajar Pak Desmar, seorang penilai senior. Dia ketua dari program pendidikannya di MAPI ya, dan sering ngajar di sana juga. Jadi kalau kita objek ya, ini penyertaan yang dinilai, objek kita adalah mayoritas. Ingat ya, pada saat kita menerapkan DELOC atau premium of control, ini harus atas dasar, semuanya harus dicari dulu ke nilai ekuitasnya dulu. Tidak boleh berdasarkan di DELOC POC itu atas firm value. Nggak boleh, harus nilai equity dulu. Oke, jadi kalau kita pakai pendekatan basisnya, modelnya adalah invested capital, pastikan sudah ditransformasi ke nilai ekuitas dulu sebelum dilakukan DELOC, dan POC. Gitu ya. Nah, kalau kita menilai mayoritas, kemudian metode yang kita pakai menghasilkan nilai mayoritas, maka premi kendali di sini tidak ada. Diskon minoritas juga tidak ada. Ya. Diskon marketability kita lihat di sini kayaknya semuanya ada. Ya, makanya tadi ini agak anomali. Ya, meskipun bisa juga 0% sebenarnya ya tadi untuk perusahaan terbuka dan mayoritas. Untuk perusahaan terbuka dan mayoritas itu sebenarnya bisa 0% gitu. Kemudian kalau kita menilai mayoritas, indikasi nilai minoritas dari minor jadi mayor maka harus dipremi. Ya, kalau ini kan tadi semuanya ada ya. Kalau menilai minor, indikasinya mayor berarti didiskon. Gitu. Kalau ini minor, nilai minor, indikasi nilai minor ya udah. Tidak ada di sini. Gitu. Contoh perhitungan. Nah, kalau kita menghitung ketika nanti menilai bisnis, ya premi diskonnya itu wajib yang kontrol dulu. Premi atau diskon kontrol, baru marketability. Nggak boleh kebalik. Harus urut, ya tidak boleh kebalik. Jadi setelah indikasi nilai saham, misalnya kita pakai MAM nih. MAM kan berarti control value marketable kan. Dapat 10. Oke, objek kita adalah tertutup minoritas. Oke, berarti karena control value jadi minoritas harus di DELOC. DELOC-nya 40%, berarti 10 kali 40% diskonnya 4. Jadi tinggal 6, ya kan? 10 dikurangi 4 jadi 6. Ya, 4 ini dari 40% kali 10. Oke. Baru di delom, misalnya delomnya juga 40%, misalnya gitu ya, misalnya. Maka 40% kali 6, 2,4. 6 kurangi 2,4 sama dengan 3,6. Ini adalah nilai saham akhir. Jadi harus urut, kontrol dulu, mau premium, mau diskon, baru delom. Ya, oke. Dan delomnya ini, kan delom nih setelah delok nih ya, atau setelah premium, setelah kontrol ya. Ini kalau 40% tidak boleh atas yang nilai awal, nggak boleh. Tetapi harus dikurangi dulu dengan premi atau diskon kontrol. Baru 40%-nya delom ini dari sini. Nggak boleh dari atas, nggak boleh. Nggak boleh dari nilai awal. Oke. Jadi ini 2,4-nya adalah 40% kali 6. Kalau 40% kali 10 lagi, ini jadinya 40, jadinya 4 nanti. Gitu, paham ya? Jadi ini cara ngediskon premi, urut. Ya. Oke, ini beberapa tadi ya studi-studi tentang premi dan diskon dari Amerika yang banyak digunakan untuk referensi di Indonesia. Itu ini ya rata-rata kayak gitulah ya. Studi-studi rata-rata gitu ya. Oke, sekarang rekonsiliasi
ya bahwa ketika metodenya lebih dari satu itu perlu dilakukan rekonsiliasi untuk memperoleh kesimpulan akhir. Rekonsiliasi nilai dilakukan untuk menghitung rata-rata tertimbang dari hasil nilai yang diperoleh dari masing-masing metode yang digunakan. Bobot yang lebih tinggi diberikan kepada nilai yang dihasilkan dari metode yang dianggap lebih akurat. Nah, pada saat melakukan rekonsiliasi, levelnya harus sudah sama. Gitu ya. Kalau pakai ya intinya sudah sama-sama didelok, sudah sama-sama didelok misalnya gitu ya. Berapa pada tingkat level minoritas marketable atau kontrol marketable pokoknya harus sama dulu baru di rekonsiliasi. Contoh rekonsiliasi pada laporannya adalah seperti ini. Bentar, rekonsiliasi halaman. Nah, ini rekonsiliasi. Kita lihat. Jadi ceritanya penilai ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pendapatan dan pendekatan aset. Masing-masing indikasi nilai dari pendapatan adalah 285 miliar. Yang pakai pendekatan aset adalah 529 miliar. Bobotnya ternyata kita lihat di sini. Kalau pakai pendapatan itu cuma 10%, kalau pakai aset cuma 90%. Ini tergantung dari keyakinan penilai. Dari metode yang digunakan ini, mana yang lebih diyakini. Ya. Ini oleh penilai sebenarnya telah diungkap dalam laporannya. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Kami ya untuk mendapatkan kesimpulan nilai perusahaan kami melakukan rekonsiliasi nilai, di mana kami menerapkan bobot 10% untuk pendekatan pendapatan dan 90% untuk pendekatan aset. Hal ini dikarenakan dalam 5 tahun terakhir perusahaan baru mencatatkan penjualan dan laba pada tahun 2018, sehingga kinerja aktual belum dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan yang cukup untuk mengetahui tingkat pencapaian proyeksi keuangan yang dibuat manajemen. Sementara pendekatan aset digunakan sebagai pendekatan utama karena perusahaan baru saja memulai operasionalnya dan aset perusahaan terutama didominasi oleh aset tetap. Gitu. Jadi karena dia baru beroperasi, ya baru menghasilkan laba di tahun 2018. Saya nggak tahu ini kalau nggak salah ini penilaiannya 2019 apa ya. Jadi proyeksinya itu kita tidak bisa meyakini secara penuh gitu ya. Jadi kayak karena perusahaan kayak startup gitu ya. Sehingga dia menyatakan secara amannya gitu ya. Bobot untuk pendekatan pendapatan ini kecil gitu ya. Karena ya baru gitu ya. Kita belum bisa mengevaluasi proyeksinya ini tepat atau tidak, make sense atau tidak karena perusahaan itu baru beroperasi dan menghasilkan laba di 1-2 tahun saja. Gitu. Sementara aset-asetnya banyak aktiva tetap gitu ya, ya udah aktiva tetapnya dia revaluasi dan menghasilkan nilai sehingga dari proyeksi juga dia lihat nilai asetnya tinggi dan ini tingkat keyakinannya lebih besar, akhirnya dia lebih condong ke sini. Sehingga nilai akhir dari perusahaannya kita lihat lebih dekat ke sini daripada ke sini, ya kan? Lebih dekat ke 500 juta daripada ke 500 miliar daripada ke 200 miliar. Itu contoh rekonsiliasi. Oke. Maaf saya ngebut karena waktunya tinggal sedikit. Nah, itu teman-teman kira-kira pelajaran kita hari ini dan sekaligus ini menjadi pertemuan pamungkas kita. Senang banget saya bisa ngajar kelas ini. Satu pengalaman yang luar biasa bisa sharing ilmu-ilmu tentang penilaian bisnis. Tugasnya nanti kira-kira seperti ini teman-teman, saya akan segera buatkan manualnya bahwa teman-teman melakukan penilaian ya dengan membuat sebuah laporan penilaian gitu ya dengan format yang formatnya itu sesuai dengan format yang dibuat atau menurut DJP gitu ya. Jadi
DJP itu sudah membuat sebuah pedoman, sebentar ya. Saya buka dulu, mana ya lampirannya. Oke. SE54 ya, nanti akan saya share. SE54 PJ 2016. Nah, di sana ada petunjuk mengenai penilaian dan bagaimana penyusunan laporan penilaian versi DJP. Nah, ini ya. Dalam lampiran ini laporannya. Seperti ini nanti teman-teman isiin saja ya. Menggunakan format ini, ya siapa tahu nanti teman-teman setelah lulus akan menjadi penilai di DJP. Oke, dan ini formatnya ikuti saja seperti ini ya. Nah, objeknya adalah entitas yang kalian sudah lakukan analisis laporan keuangan di UTS lalu. Ya, jadi itu kalian gunakan sebagai entitas yang kalian nilai. Gitu ya. Nanti laporannya apa saja yang harus diungkap di situ kalian sesuaikan aja. Deadline-nya adalah 2 minggu setelah hari ujian terakhir kalian. Ya, deadline-nya adalah 2 minggu setelah hari ujian terakhir kalian. Ya, jadi misalnya bukan dari ujian penilaian bisnis ya, tapi dari ujian terakhir kalian. Ya, kalau kan ujian 2 minggu ya. Nah, di situ teman-teman silahkan cari pembandingnya, kalian lakukan pendekatannya pakai pendekatan ini saja, apa namanya, pasar, ya, pakai GPTC saja. Ya, kalau yang lain agak susah, apalagi pendapatan aset ya susah ya, pendapatan juga relatif banyak asumsinya lah, kita nggak tahu ya. Jadi silahkan pakai pendekatan pasar aja, cari pembandingnya, gunakan multiple, dan sajikan laporan penilaian kalian menggunakan format dari DJP. Gitu ya. Itu sebagai nilai project akhir dari pelajaran kita. Harapannya adalah teman-teman merasakan ya latihan kecil-kecilan untuk melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan pasar. Oke. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, penjelasan saya mungkin tidak lengkap atau mungkin kadang tidak menjawab pertanyaan teman-teman, ya tidak memuaskan, ya saya mohon maaf. Ya, semoga kita semua sukses. Saya juga berharap yang terbaik untuk kalian. Ya, bentar saya tutup dulu itunya. Oke, semoga diberikan kemudahan teman-teman untuk belajar, mengerjakan ujiannya, dan saya harap teman-teman 505 ini harus wisuda tahun ini ya, semua harus wisuda tahun ini, lulus dan menjadi alumni juga di tahun ini. Saya doakan insya Allah Kementerian Keuangan gitu ya. Ya walaupun mungkin ada yang pengen yang lain juga ya monggo, tapi secara umum teman-teman yang hebat ini semoga bisa menjadi ya tenaga andalan lah, tenaga andalannya Kementerian Keuangan dalam melakukan penilaian, baik untuk kepentingan perpajakan maupun pengelolaan kekayaan negara. Gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari teman-teman. Silakan. Ya Pak, saya selaku PJ penilaian bisnis kelas 505 mengucapkan terima kasih banyak Pak telah bersabar mengajari kami